PNJer, senang sekali aku Malika, Duta PNJ Batch 4 balik lagi nemenin PNJers di podcast paling seru, paling keren, paling asik dan yang pastinya insightful yaitu Bipol atau Bincang Politeknik. Gimana nih kabar PNJers di rumah? Semoga selalu sehat ya. Kita tuh udah lama banget gak sih gak ngobrol-ngobrol di Bipol. Nah PNJers, gak terasa ya kita tuh udah mau masuk ke tahun ajaran baru, yang dimana pastinya PNJers tuh deg-degan banget, penasaran dan yang pastinya sedikit khawatir dong tentang gimana sih proses pendaftaran di kuliah itu. Nah tenang aja PNJers, kalian gak bakalan sendirian karena di sini di Bincang Politeknik kita akan kumpas tuntas semua informasi penting, mulai dari jalur masuk, persyaratan, tips and tricks dan juga gimana sih penerimaan mahasiswa baru di Politeknik Negeri Jakarta. Oleh karena itu, telah hadir pada hari ini narasumber kita yaitu Pak Riki selaku Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Jakarta. Selamat siang Pak Riki. Siang. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, mungkin PNJers banyak yang mau kenalan singkat dulu nih sama Pak Riki. Boleh Pak perkenalan sedikit? Boleh, terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Riki Sofian Rizal. Alhamdulillah tahun ini saya ditunjuk sebagai Ketua PMB Politeknik Negeri Jakarta dan saya di sini juga sebagai dosen di jurusan Teknik Sipil. Oke Pak Riki. Jadi PNJers nih masih banyak yang belum tahu Pak, apa aja sih jalur masuk perguruan tinggi yang tersedia saat ini di PNJ. Boleh mungkin dijelasin apa aja jalur masuknya, persyaratannya dan juga perbedaannya tuh ada apa aja Pak? Oke, terima kasih. Nah, untuk tahun ini itu hampir sama ya dengan tahun lalu untuk jalur masuknya. Di tahap pertama itu ada SNBP yang sudah tutup kemarin ya, tanggal 18 kemarin. Dan ini nanti tanggal 24 itu dimulai untuk seleksi pilihan pertama dan di tanggal 4 Maret dimulai untuk seleksi kedua dan tanggal 18 Maret itu adalah pengumumannya. Sementara untuk selanjutnya setelah SNBP itu ada SNBT dan nanti terakhir itu ada ujian mandiri. Nah, di mana ujian mandiri itu nanti ada ujian mandiri untuk program studi reguler dan juga ada ujian mandiri untuk program studi program kerjasama. Oke, tadi kan udah dijelasin ya sama Pak Riki jalur masuk apa aja yang ada di Politeknik Negeri Jakarta. Nah Pak, jadi kan tadi udah sempat di-mention sama Pak Riki kalau misalkan SNBP itu telah ditutup ya Pak. Yeah. Dan pada tahun 2025 ini PNJ itu sudah mengadakan Open House Politeknik Negeri Jakarta untuk pertama kalinya. Sekiranya bagaimana sih Pak impact-nya pada pendaftaran SNBP kali ini? Oke. Dengan adanya Open House di tahun 2025 ini, alhamdulillah impact-nya itu sangat positif ya terhadap pendaftar di SNBP. Terutama di SNBP karena yang tahun sebelumnya itu masuk pendaftar di PNJ itu adalah 8.400 sekian dan sekarang untuk pendaftar di PNJ itu sekitar 9.400 sekian sehingga ada peningkatan signifikan kurang lebih 1.000 pendaftar untuk tahun ini dibandingkan dengan tahun yang lalu seperti itu. Oke. Keren banget gak sih PNJers, pendaftarnya tuh banyak banget yang pastinya saingan kalian makin banyak tapi aku yakin kalian pasti bakalan lolos di SNBP PNJ. Nah kita akan lanjut ke jalur selanjutnya nih Pak. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT. Kira-kira apa aja sih Pak yang membedakan SNBT pada tahun ini dengan tahun sebelumnya? Oke, untuk perbedaan SNBT tahun ini dari tahun sebelumnya itu adalah untuk pilihan program studinya gitu ya. Untuk satu pilihan dan dua pilihan itu sama seperti tahun lalu, sementara untuk 3 pilihan dan 4 pilihan itu harus ada atau diwajibkan ya untuk memilih diploma 3 gitu. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan PNJers ya. Nah kira-kira tanggal apa aja yang perlu dicatat sama PNJers untuk SNBT Pak? Oke, untuk tanggal-tanggal pentingnya di sini ada pendaftaran UTBK SNBT dimulai dari tanggal 11 sampai 27 Maret 2025 dan dilanjutkan dengan pelaksanaan UTBK tanggal 23 April sampai dengan tanggal 3 Mei 2025 dan kebetulan untuk tahun ini PNJ ditunjuk sebagai co-host untuk pelaksanaan UTBK gitu.
Oke, dicatat ya Pagers biar kalian gak ketinggalan informasi mengenai SNBT atau UTBK di Politeknik Negeri Jakarta. Oke, kira-kira tipsnya apa sih Pak untuk anak-anak yang mau mendaftar SNBT di PIJ? Oke, tipsnya ya. Yang pertama itu baca terlebih dahulu terkait dengan persyaratan dari program studi yang akan dipilih gitu ya. Nah, jadi jangan sampai ketika teman-teman sudah memilih program studi, tapi di situ ada persyaratan yang tidak memenuhi, sehingga nantinya akan menggugurkan kelulusan dari teman-teman seperti itu. Dan juga jangan sampai lupa untuk mendaftar gitu ya lebih awal, karena terkadang kan yang namanya manusia itu suka lalai ya. Betul. Jangan sampai lupa untuk submit finish untuk pendaftaran seperti itu. Oke, itu tips-tipsnya nih dari Pak Riki mengenai teman-teman yang mau daftar SNBT di PNJ. Kita bakalan masuk ke jalur selanjutnya nih Pak, yaitu jalur ujian mandiri. Pada tahun lalu itu, PNJ membuka 3 jalur mandiri, yaitu jalur mandiri reguler, mandiri prestasi, dan juga mandiri kerjasama. Sekiranya apa aja yang membedakan ketiga jalur tersebut atau jalur mandiri di tahun ini tuh perbedaannya apa aja sih Pak? Ya, untuk tahun ini jalur mandiri itu hanya untuk jalur reguler dan juga untuk kelas kerjasama saja seperti itu. Jadi berbeda dengan tahun lalu kan ada jalur mandiri untuk prestasi ya. Gitu. Oke, itu tadi perbedaannya udah disebutin sama Pak Riki. Dan selanjutnya kalau misalkan mau daftar SNBT atau ujian mandiri tuh harus ngapain sih Pak Riki? Pastikan banyak Pagers yang bingung gitu. Harus ngapain? Ya, yang pertama yaitu persiapkan diri ya. Terutama ya kalau misalnya kita mau lulus seleksi ya pastinya kita harus belajar gitu ya. Belajar yang giat, dan juga jangan lupa ketika kita sudah belajar kita juga harus minta pertolongan gitu ya dari Yang Maha Kuasa gitu. Dan jangan lupa juga untuk minta restu dari kedua orang tua seperti itu. Oke, baik. Kira-kira kalau misalkan Pagers mau lebih tahu informasi terkait penerimaan mahasiswa baru di Politeknik Negeri Jakarta tuh bisa kepoin apa sih Pak Riki? Bisa lihat informasinya di mana? Oke, untuk informasinya bisa dilihat di penerimaan.pnj.ac.id dan juga bisa dilihat melalui Instagram Politeknik Negeri Jakarta, serta dari Humas sendiri, dari Duta itu sering live juga di TikTok. Nah, betul banget tuh Pagers. Kalian bisa kepoin media sosialnya Politeknik Negeri Jakarta, terutama di TikTok karena Duta PNJ dan Humas PNJ sering live di TikTok buat ngejawabin pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, kita lanjut lagi tips and tricks nih Pak untuk sukses menghadapi ujian masuk di perguruan tinggi. Ya, seperti tadi yang sudah saya utarakan ya. Yang pertama itu pastikan kalau misalnya kita mau lulus harus bertekad untuk belajar gitu ya agar bisa lolos, dan terus setelahnya kita berikhtiar, kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar bisa apa yang kita cita-citakan bisa tercapai seperti itu. Terus selain itu ya tadi minta restu kedua orang tua, dan jangan sampai kita salah untuk memilih program studi yang akan kita tuju gitu ya. Terus selain itu kita juga bisa melihat terkait dengan historis dari program studi dan juga kampus yang kita tuju itu seperti apa gitu ya, sebagai strategi pada saat kita memilih program studi gitu. Jadi kalau misalnya menurut saya sih ketika kita memilih program studi gitu ya dengan misalnya keketatan tinggi di kampus A gitu, nah kan tapi ada chance lain gitu di kampus B itu misal keketatannya agak lebih rendah, ya bisa jadi dua pilihan gitu, sebagai misalnya yang satu adalah di kampus A, yang pilihan keduanya adalah di kampus B-nya, seperti itu. Oke, Pak Riki. Nah, Pak Riki, jadi di sosial media tuh sering banget Pagers tuh nanyain peluang masuk ke Politeknik Negeri Jakarta. Gimana sih Pak peluang masuk di jalur SNBP, SNBT, dan juga jalur mandiri? Oke, untuk peluangnya sendiri, pada tahun ini kita membuka jalur SNBP, SNBT, dan ujian mandiri itu untuk kuotanya di SNBP itu berbeda dengan tahun lalu ya, karena tahun lalu itu kuotanya itu adalah 40% dari total program studi yang kita daftarkan gitu ya. Terus kalau untuk tahun ini SNBP
SNBP itu adalah 30% untuk kuotanya, SNBT itu adalah 50%, serta ujian mandirinya itu adalah 20%. Oke, itu informasinya dicatat ya Pengers untuk peluang masuk ketiga jalur tersebut. Oke, kita bisa lanjut ke berapa sih Pak jurusan atau program studi yang bisa dipilih dalam penerimaan baik di SNBP, SNBT ataupun jalur mandiri? Oke, kalau untuk jurusan sendiri di SNBP dan SNBT itu ada 7 jurusan dengan total jumlah program studinya itu adalah 35 program studi. Nah, di mana ada 3 program studi itu merupakan program studi di luar kampus utama atau PSDKU yang berada di Demak dan juga Pekalongan, seperti itu. Oke. Di ujian mandiri itu kan tadi Pak Riki sempat mention ada program studi kerjasama ya Pak. Yeah. Sekiranya keunggulan dan benefit dari program itu tuh apa aja sih Pak? Oke. Nah, jadi untuk program kerjasama ini ada berbagai macam ya. Jadi yang pertama salah satunya itu contohnya itu seperti PT Badak, kerjasama dengan PT Badak dan juga kerjasama dengan PT SBI. Nah, kalau misalnya dengan PT Badak dan PT SBI sendiri, itu ketika mahasiswa mendaftar dan lolos pada tahap seleksinya sampai akhir, calon mahasiswa tersebut akan mendapatkan beasiswa full gitu ya, tanpa harus mengeluarkan uang gitu untuk berkuliah di PNJ, seperti itu. Dan juga ada lagi untuk kerjasama dengan PT Formosa, terus ada juga kerjasama dengan CCIT, itu dari jurusan TIK. Nah, dengan kerjasama CCIT ini nanti mahasiswa itu berkuliah di PNJ dan juga di UI gitu, di Fakultas Tekniknya CCIT. Dan juga ada kerjasama dengan MSU dan juga MIT gitu. Nah, kalau untuk positifnya itu ketika teman-teman semuanya misal keterima di kerjasama salah satunya dengan kampus luar negeri, nah itu akan banyak impactnya ya, seperti kalau misalnya keterima di MSU atau UTM, teman-teman itu nanti akan berkuliah di 2 semester akhir itu di Malaysia. Nah, ketika kuliah di Malaysia pastinya nanti teman-teman akan punya pengalaman banyak ya terkait studi abroad itu. Jadi punya kesempatan mengenal budaya lain ya, terus punya teman-teman dari mancanegara dan sebagainya. Oke, keren banget gak sih Pengers program kerjasama yang ada di Politeknik Negeri Jakarta. Nah selanjutnya nih Pak, kira-kira kapan sih jadwal ujian mandiri di Politeknik Negeri Jakarta? Oke, untuk jadwal pastinya itu nanti akan kami publish di website kami penerimaan.pnj.ac.id, dan untuk waktunya sendiri untuk pelaksanaannya itu akan ada di pertengahan bulan Juni. Iya, pertengahan bulan Juni. Oke nih catat ya, kita tuh dari tadi udah banyak banget ngasih tahu informasi mengenai tanggalnya, terus benefit-benefitnya, pokoknya apapun yang hari ini dibahas oleh Pak Riki, Pengers harus catat biar nggak ketinggalan informasinya. Nah yang terakhir nih Pak, mungkin bisa disebutkan beberapa beasiswa yang ada di Politeknik Negeri Jakarta, karena Pengers banyak banget yang kepo kalau misalkan di PNJ tuh ada beasiswanya atau enggak gitu Pak. Oke, di PNJ sendiri itu banyak ya beasiswanya. Ada beasiswa yang bisa didapatkan mulai sebelum masuk dan juga pada saat ongoing di sini ya. Salah satunya itu adalah KIPK, terus Kartu Jakarta Pintar ya, seperti itu. Terus ada dari berbagai macam perusahaan yang memang memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa PNJ, serta ya kemarin juga ada bantuan dari alumni-alumni ya untuk disalurkan menjadi beasiswa di PNJ, seperti itu. Oke, jadi Pengers nggak perlu khawatir lagi mengenai pembiayaan di Politeknik Negeri Jakarta, karena seperti yang disebutkan oleh Pak Riki, udah banyak banget beasiswa yang ada di Politeknik Negeri Jakarta. Nah Pak, sebelum kita menutup podcast pada hari ini nih, aku mau minta mungkin sedikit pesan atau ajakan dari Pak Riki untuk teman-teman yang sedang menonton podcast kali ini, khususnya untuk calon mahasiswa di Politeknik Negeri Jakarta. Oke, terima kasih. Jadi untuk teman-teman calon mahasiswa di Politeknik Negeri Jakarta, jangan lupa untuk mendaftarkan diri nanti ya
pada saat SNBT dan juga ujian mandiri di Politeknik Negeri Jakarta. Dan juga untuk pemilihan prodinya sendiri, teman-teman pastikan pilihan prodi yang teman-teman pilih itu adalah dari passion teman-teman ya. Jangan ikut-ikut tren atau jangan ikut teman-teman jangan ikut temannya seperti itu, karena pada saat berkuliah itu mungkin pasti akan berpengaruh terhadap kinerja akademik teman-teman di sini seperti itu. Oke, terima kasih Pak Riki udah nyempetin waktunya untuk hadir pada sesi sharing-sharing di podcast Bipol atau Bincang Politeknik dan membahas mengenai penerimaan mahasiswa baru di Politeknik Negeri Jakarta. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Riki. Oke Pengers, buat kalian yang mau tahu info lebih lanjut terkait penerimaan mahasiswa baru di Politeknik Negeri Jakarta, Pengers bisa kepoin media sosialnya PNJ di Instagram, Twitter, TikTok, dan juga PNJ itu punya channel di Telegram. Dan kalian bisa kepoin sosmednya di bawah ini ya. Oke Pengers, kita bakalan ketemu lagi di podcast Bipol atau Bincang Politeknik selanjutnya yang pastinya bakalan jauh lebih seru, keren, asik, dan pastinya selalu insightful. Aku Malika, Duta PNJ Batch 4, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.